beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang retreat tahun ini belajar banyak dari Tuhan? Amin. Siapa yang retreat tahun ini mau semakin berubah? Amin. Sama-sama bilang, saya akan jadi lebih baik. Sama-sama bilang, keluarga saya akan jadi lebih dahsyat. Sama-sama bilang, keluargaku adalah surgaku. Sama-sama bilang, keluargaku adalah benteng hidupku. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Saya punya teman namanya Arswendo Atmowiloto. Satu kali saya ketemu beliau, saya bilang sama dia, Mas, lagu rohani yang Mas ciptain mantap sekali itu. Lalu dia bilang sama saya, astaga, saya belum pernah ciptain lagu rohani, mungkin pendeta salah. Saya bilang, no. Lagu rohani yang Mas ciptain itu ada di TV-TV mantap. Dia bilang, yang mana? Kalau saudara tahun 80-an, ya 80-an sempat ada di Indonesia, mungkin sudah tahu lagu ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga, mutiara paling bermakna adalah keluarga. Ingat nggak tahu lagu itu? Tahun 80-an, betul nggak? Harta yang paling berharga adalah keluarga, mutiara paling bermakna adalah keluarga. Sayangnya refnya jelek. Kalau refnya nggak jelek, pasti saya udah nyanyiin di gereja. Cuma refnya itu jelek. Selamat pagi emak, selamat pagi abah, gitu. Nggak enak, saudara. Kan nggak enak. Harta yang paling berharga adalah keluarga, mutiara paling bermakna adalah keluarga. Selamat pagi emak, ya. Turut berduka cita, saudara. Haleluya. Kemarin saya udah ditanyain, nggak ada saudara yang jawab. Tapi saya pikir, masa retreat 3 hari kita nggak ada tanya jawabnya? Jadi gini aja deh, saya kasih ruang tanya jawab buat setiap saudara. Tetapi with a deal. Dealnya adalah ini. Semua pertanyaan tolong ditulis, saudara-saudara. Semua pertanyaan tolong ditulis, ya kan? Dan satu pertanyaan $50 saja. Just kidding. Ya kan? Setiap pertanyaan ditulis. Kenapa? Karena orang Indonesia itu kadang-kadang suka malu-malu gitu, ya kan? Suka nggak enak, suka nggak terbuka. Satu, please don't write your name on it. Jangan tulis nama saudara. Jangan apa itu namanya, sertain foto saudara atau fotokopi ID saudara, ya kan? No, I don't need it. Pokoknya tanya saja whatever yang berhubungan dengan apa itu namanya retreat hari ini, retreat selama 3 hari ini. Jadi sudah mau nanya apa saja, mungkin khotbah saya ada yang belum jelas, ya kan? Lalu sudah mau nanya gajahnya akhirnya bagaimana, Ungkeng sekarang lagi ada di mana, whatever, ya kan? Sudah mau nanya apa saja, ya kan, yang bertalian dengan keluarga. Walaupun mungkin materinya nggak saya bahas di sini, tetapi selama masih berhubungan dengan keluarga, saudara bisa tanya. 1, don't write your name. 2, jangan bikin cerpen. Tahun 67, saya waktu itu masih di Lumajang, lalu kemudian saya sedang jalan-jalan di pelataran rumah saya, terus gitu 12 halaman dia kirim ke saya. Jangan, saudara, cukup tanya saja, what is your problem gitu. Apa masalahnya, apa pertanyaannya, dan tolong jangan berandai-andai. Seandainya ada seorang suami begini, saya tidak pernah menjawab pertanyaan yang berandai-andai. Belum tentu ada kok, saudara-saudara, ya kan? Saya hanya jawab pertanyaan-pertanyaan yang memang betul-betul terjadi atau keadaan yang saudara alami, saudara-saudara, ya kan? Panitia lagi bagi kertas, kalaupun saya nggak ada kertas, ambil uang $100, tulis di atasnya dengan catatan kertas-kertas pertanyaan tidak dikembalikan, akan dikirim kepada tim puji-pujian mereka yang urus, saudara. Iya.
untuk transport mereka ke City Hall. Ya kan? Kalau nggak makan duluan kan mereka lemes nanti, saudara. Narinya semua. Ya kan, turut berduka cita, ya kan. Oke, so whatever pertanyaan saudara, saya dengan senang hati. Saya hanya akan jawab dua. Satu, saya jawab sesuai dengan apa yang saudara tanyakan. Yang kedua, saya akan jawab saya tidak bisa jawab. Karena saya bukan Superman, saya juga bukan Wonder Woman. Itu khotbah saya hari ini, saudara ya. Khotbah saya hari ini 2,5 jam. Sehingga kalau pertanyaan saudara banyak, ya kita akan bubar dari sini jam 4 sore, saudara. Terus makannya. Semua pertanyaan harap dalam bahasa Indonesia, maksimal bahasa Inggris, tolong jangan pakai bahasa Jawa. Saya ora boten ngertos, saudara, ya kan? Ora mudeng, ya kan? Ya kan? Turut berduka cita. Oke, tolong panitia ada yang bantu. Kalau saudara sudah selesai tulis pertanyaan, kirim secepat-cepatnya ke PO Box 7361. Saudara cukup angkat saja dimanapun saudara berada. Nanti ada panitia yang angkat supaya jangan pada seliweran maju ke depan, ya kan? Karena waktu itu ada orang maju ke depan, Alkitab saya hilang. Waktu itu di Medan tapi bukan di Indonesia. Di Medan. Ya, Medan kan Indonesia juga ya, tapi kan ada banyak orang Batak di Medan. Ya kan, yang nggak pernah bisa piara ayam, kir. Ya. Haleluya. Baik, yang sudah selesai, buat pertanyaan tolong diangkat. Para hamba-hamba Tuhan yang baik, panitia akan kumpulkan dari tangan saudara dan akan bawa ke depan saudara-saudara ya. Ada yang sedang nulis? Ada ya? Ya. Orang Ambon kalau menyanyi gitu kan. Orang Ambon kan kalau menyanyi kan gitu. Kawin baik-baik, jangan sampai bakalai. Kalau sampai bakalai, minta cere lebih baik. Kebangatan itu. Masa bakalai aja minta cere, ya kan? Kawin baik-baik, jangan sampai bakalai. Kalau sampai bakalai, minta Yesus lebih baik. Nah itu dia lebih bagus, ya kan? Orang Ambon lagunya gitu. Sambil mama bakar sagu, mama menyanyi buju-buju. Sudah tahu nggak lagu buju-buju? Nggak tahu kan? Makanya orang sekarang kalau nyanyi beda. Sambil mama bakar sagu, mama menyanyi I can't stop loving you. Mama so modern. Aduh, turut berduka cita. Iya. Di Jakarta dulu sempat lagu itu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Terus apa? Aku tersesat dan tak tahu jalan pulang. Goblok. Pakai Google Map. Ini udah 2016. Kalau tersesat, cari di Google Map. Lagu kok aneh. Lagu Indonesia tuh aneh-aneh deh. Ada satu lagi yang terkenal lagunya gini. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Kayaknya kita goblok banget gitu. Mesti sampai disepel gitu ya kan. cinta, ya kan. Gua enggak GOBLOK gitu ya kan. Bertahan satu cinta. Ada lagu ini, lagu dunia tapi sekarang udah jadi lagu rohani. Ku tak bisa jauh
darimu, Yesusku. Itu namanya slanker for Jesus. Aduh, Cim nggak tahu slang apaan. Dia pikir slang itu bahasa, bukan slang, slankers. Ku tak bisa jauh, haleluya, jauh. Masih ada yang nulis nggak? Ya udah selesai, nggak selesai dikumpul. Wih, ada yang diketik, niat banget. Ini dari tahun lalu belum dikirim. Ada tanda tangannya lagi. Ungke. Ya Allah ya Rabbi, ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lagu Malam Kudus yang baru. Malam kudus, sunyi senyap, bintang-bintangmu gemerlapan. Ada yang kirim kertas kosong. Hanya Tuhan dan setan yang tahu apa yang kau sedang tanyakan kepada saya. Nggak belajar, makanya nggak bikin. Ungke, kenapa Nana tulis surat acak-acakan begitu? Jelek sekali tulisan Nana. Nggak bisa baca. Apa ini huruf nggak jelas? Biar Jo, orang yang kita kirim juga nggak bisa baca. Orang Batak dari Terutung, anaknya sukses. Si Opung dibeliin handphone, diajarin sama anaknya cara pakai handphone yang benar. Telepon bunyi. Halo? Kau tumpal, ini kau lagi SMS atau kau lagi telepon ini? Coba kau jelaskan dulu supaya aku tahu bagaimana jelaskannya. Opung, saya udah kasih telepon, kenapa nggak pernah SMS? Ya aku telepon kau nggak pernah angkat. Aku lagi kuliah. Kadang-kadang SMS, aku paling malas SMS, tulisanku jelek. Parah. Ada lagi yang masih nulis? Kalau ada yang masih nulis, tolong angkat tangan. 1, 2. Oke. Saya hitung sampai 15. Selesai nggak selesai dikumpulkan. 15, 14, 13, 12. Habis 12 apaan nih? Ungke masih kelas 1 SD tuh. Ini Ungke waktu masih kecil. Ungke kelas 1 SD. Di Manado Enci ada tanya, Enci itu guru. Enci itu ada tanya, siapa di sini yang bisa hitung 1 sampai 10 dengan cepat? Wih, Ungke langsung katakan, saya Bu. Coba Ungke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua tepuk tangan karena masih kelas 1 baru masuk sekolah tuh. Semua nggak tahu, Ungke tahu. Oh, semua tepuk tangan. Oh, Ungke hebat. Oke, Ungke. Habis 10 apaan? Jack, Queen, King. Rupanya Ungke pintar bukan karena belajar matematika. Ungke dia punya keluarga tukang main kartu. Aduh, turut berduka cita ya kan. Ada anak-anak di depan langsung gini, lo emang salahnya apa? Aduh.
turut berduka cita. Oke? Ada lagi? Masih ada yang tulis? Semua udah beres? Oke. Jangan ada lagi yang maju karena saatnya saya menjawab pertanyaan. Pak Gilbert, saya merasa mendapatkan berkat ikut retreat. Pertanyaan saya, bagaimana supaya saya bisa memuji, menyembah Tuhan dan berkhotbah seperti Pak Gilbert? Yang pertama, rebus daging gajah. Gini. Kamu kalau mau foto bilang apa sih? Ayo coba foto lagi. Taruh di iklan Sunsilk ya. Tulisannya tidak untuk diminum. Gini. Everyone is wonderfully made by God. Orang kayak saya satu saja sudah bisa bikin dunia rusuh, saudara-saudara. Ya kan? Jadi please jangan banyak-banyak, saudara-saudara. Sudah jangan, please jangan ditambah, saudara-saudara. Ya kan? Karena kalau sampai ada Gilbert ada 2 istri, saya bingung siapa yang mau dipilih, ya kan? Karena manusia ini langka sekali gitu. Jadi jangan seperti saya, tetapi be yourself, amen, and be the best out of you. Jadi yang terbaik dalam diri kamu, karena everyone pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, amen. Gerak. Nah ini, mulai dari mana ya? Karena udah 24 tahun, apa yang harus... Oh enggak, kembali. Shalom, pastor. Bukan pastor dong, pastor. Kalau pastor nggak kawin. Shalom, pastor. Saya seorang yang gagal dalam perkawinan. Pertama, saya seorang yang gagal dalam perkawinan pertama. Suami saya selingkuh dengan perempuan lain. Saya selesaikan perkawinan saya. Lalu saya pergi ke USA, Ungke Sangir asli. Anak saya 2. Dan saya menyambung hidup. Hah? Saya menyambung hidup? Waduh. Saya menyambung hidup kedua anak saya selama 14 tahun. Karena mantan suami saya tidak bertanggung jawab. Sekarang saya sudah punya keluarga di Amerika. Tuhan kasih 2 anak, laki perempuan. Dan Tuhan juga kasih status sah, green card, USA. Sayangnya, 1 anak yang bisa saya petisi. Yang 1 anak cewek, saya tidak bisa. Karena udah 24 tahun. Apa yang harus saya lakukan saat ini? Anak 2 di Indonesia, 1 umur 24, yang 1 umur 19 tahun. Tapi cuma 1 yang bisa dipetisi. Yang 1 harus tinggal di Indonesia. Ibu maunya apa? Kalau ibu mau anak ibu yang kedua datang ke Amerika, tanya sama lawyer. Aduh. Saya juga nggak green card di Amerika. Saya paspor Indonesia, green card di Manado, saudara. Ya kan? Tapi gini Bu, gini, buat Tuhan gak ada perkara yang mustahil Ibu. Doa orang benar besar kuasanya. Kalau Ibu mau 1 berdoa, 2 Ibu mau berjuang, cari informasi sebanyak-banyaknya. Tetapi tetap berdoa. Buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Orang mati aja bisa dibangkitkan. Kok cuma green card. Ya kan? 33 tahun yang lalu saya cerai. Waktu itu saya belum mengenal Tuhan. 20 tahun yang lalu bekas mantan Bu, bekas suami saya menikah lagi.
sekarang saya sudah mengenal Tuhan. Saya menikah lagi. Apakah tindakan saya salah di hadapan Tuhan? Perceraian saya disebabkan oleh wanita lain. Ya, saya mau bilang salah juga, udah telat. Udah kawin baru nanya. Ya udahlah Bu, bener nggak bener urusan Tuhan lah Bu. Ya kan ibu udah ngambil, ya udah gitu ya kan. Mau diapain? Tapi saya mau bilang apa ya kan? Masa saya mau bilang salah, ceraiin. Iya. Jadi ginilah Bu, urusan benar atau salah cuma Tuhan yang tahu Bu. Iya kan. Tapi buat yang apa itu namanya cerai, ya jangan menikah lagi lah. Janganlah gitu ya kan. Doa aja lah, ada mujizat Tuhan lah gitu. Ya kan. Tetapi yang sudah menikah, udah kandung kayak begini, yang mau diapain ya kan? Banyak doa saja ya kan. Dekat sama Tuhan, hidup benar, jangan buat persoalan yang kedua kali lagi. Amin. Ya kan? Karena untuk setiap perselingkuhan, sorry ya. Orang udah minta sorry masih. Untuk setiap perselingkuhan pasti dua-dua ada salah. Ya kan? Gak mungkin rumah tangga lagi bahagia-bahagia tiba-tiba saya mau selingkuh gitu. Kenapa Pak selingkuh? Memang cita-cita dari dulu. Jadi ketika istri selingkuh, suami gak bisa bilang, oh ada roh jinah dalam hidupnya. No. Pasti ada juga kok persoalan masing-masing. Karena itu mari berkaca. Dan intinya hidup ini bagaimana kita menyikapinya. Hal-hal lain mengenai yang sensitif seperti ini, itu pelayanan pengembalaan yang paling penting, saudara-saudara ya. Masalah anak dalam perceraian. Kehilangan pekerjaan dituduh curi uang. Tapi sidang tidak terbukti curi uang. Memang tidak nyuri. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini yang tidak mengerti di mana pertanyaannya. Masalah anak dalam perceraian, pengacara juga yang tahu nih. Ya, gini, anak itu kan tidak pernah minta dilahirkan. Sebenarnya kalau cerai ya jangan egois. Tetap saja anak itu butuh mama dan butuh papa. Amin. Iya kan? Saudara sebagai ikatan suami istri mungkin bercerai. Tetapi ikatan orang tua dan anak tidak pernah bercerai. Jangan karena gobloknya saudara atau bodohnya saudara. Jangan karena kekanak-kanakannya saudara. Anak-anak yang gak salah akhirnya harus menerima akibatnya. Perceraian itu adalah persoalan mama dan papa, bukan persoalan anak. Setuju? Jangan biarkan anak-anak menderita. Kehilangan pekerjaan dituduh curi uang. Bukan saya yang tuduh, betul. Bukan saya, betul. Saya percaya, betul. Enggak, betul, bukan. Apa yang dilakukan untuk memperkuat hubungan keluarga jika suami harus kerja di luar kota dalam waktu yang lama? Saya pegang firman Tuhan. Alkitab bilang janganlah kamu berjauhan untuk waktu yang lama. Jadi kalau saya boleh sarankan, lebih baik penghasilannya lebih pas, lebih kurang, tapi rumah tangga lebih bersatu. Amin. Sementara itu dulu. Nah ini. Bagaimana menghadapi istri yang sensitif? Padahal kita telah berusaha sekuat tenaga mau terima, boleh. Bagaimana menghadapi istri yang sensitif? Pak, di sini ada obat tidur kan Pak? Setiap kali istri bangun, kasih teh, taruh obat tidur sedikit, ada tidur. Kalau di Indonesia ada namanya lelap. Atau antimo. Kasih antimo setiap kali. Dia ya kan? Tapi dia tidur, ada aja segini.
Ya kan, itu pengalaman saya biasanya, saudara-saudara. Kalau istri saya lagi, ini saya kasih obat jangan saya punya istri yang baik. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ada masa-masanya, masa-masa istri lagi datang bulan lah, istri lagi menopause lah. Tetapi ada yang dasarnya orangnya memang sensitif. Ya udah Pak, punya istri seperti itu, Bapak yang harus belajar seperti bangsa Israel. 6 hari sehari sekali, diam aja. Diam aja Pak. Dia tersinggung nih apa ya, diam aja. Pokoknya ingat, membuat istri tersenyum menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya kan? Dan Bapak coba belajar mengerti apa yang sebetulnya dia harapkan. Jadi bukan hanya didiemin aja, lama-lama jadi persoalan juga, ya kan? Tapi belajar apa sih sebetulnya yang menjadi balik persoalan ini? Kenapa? Dia merasa tidak dikasih, dia merasa cemburu, dia merasa apa? Nah itu yang perlu digali. Lewat apa? Lewat komunikasi. Bagaimana cara untuk membuat atau merubah suami yang suka main game on iPad every time? Supaya lebih perhatian sama istri dan anak, paling tidak kalau diajak ngomong didengerin lah. Anak-anak diajak main dan diajarin pelajaran sekolah, ya. Ibu belajar main game juga. Ibu kalahin dia. Lama-lama kan dia malu kalah sama istrinya. Dia berhenti main game, ya kan? Saya bingung kalau udah jadi suami masih suka main game. Masa kecil kurang bahagia kali ya. Dulu waktu kecil nggak punya iPad kali ya. Gitu. Iya, dulu cuma ada Game Watch. Gitu, aduh, berduka cita. Jadi gini, Bu, ini namanya ikatan. Ini namanya ikatan. Kayaknya perlu konseling pribadi sama pendeta. Karena ini sebuah ikatan yang harus dilepasin. Karena kalau tidak, game itu makin lama makin ketagihan. Ini persoalannya bukan gamenya, persoalan sifat kekanak-kanakannya. Pokoknya kalau saya suka sesuatu, ya saya mau terus ada di situ gitu. Nah ini persoalannya. Ini sudah nikah, tetapi roh kekanak-kanakannya masih belum keluar dalam hidupnya. Mudah-mudahan dia ada di sini dan dengar. Apakah remarriage akan diberkati oleh Tuhan seperti Benny Hinn? Cik, lu kayak banget. Pakai contoh Benny Hinn. Benny Hinn memang remarriage tapi sama orang yang sama. Ya, saya nggak tahu saudara sama orang yang sama atau enggak. Apakah pernikahan saudara sepupu kita yang lebih dari satu istri? Apa hubungannya Benny Hinn sama saudara sepupu kita? Diakui oleh istri yang mana yang saya dapat? Nah, lu ngapain nanya sama gue? Nanya sama Ustadz dong. Remarriage, Benny Hinn itu sama istri yang sama, perempuan yang sama. Jadi jangan nyocok-nyocokin urusan saudara sama urusan yang gak cocok saudara. Lalu yang kedua, maaf saya tidak akan menjawab pertanyaan yang berhubungan sama orang lain. Nanti saya bisa dipolisikan kayak Ahok juga. Bagaimana cara mengampuni orang yang menyakiti kita? Doain. Sebut namanya. You feel like it or you don't feel like it, this is not about your feeling. It's about your faith. Amin. Dalam nama Yesus saya mengampuni. Sebut namanya. Saya mengampuni Jokowi, saya mengampuni Habib Rizik, whatever lah ya kan. Sebut namanya. Amin. Jelas? Pertamanya mungkin berat, but just say it. Tuhan, maksudnya ampuni. Tuhan, ambil nyawanya Tuhan. Ya kan awalnya berat, tapi lama-lama pasti bisa. Roh Kudus akan tolong saudara. How do I let go? Forgive. The bitter experience in the past. I've tried and brought them in a prayer, but I still didn't see the result yet. How do I, Aaron, please advise. Oke, gimana caranya saya ngampunin? How do I forgive? How do I forget? Intinya sederhana.
If you eat banana, kalau saudara makan pisang, apa yang saudara buat? Makan. Kupas dulu. Kupas dulu. Ya kan? Lalu apa yang saudara buat? Makan pisangnya. Makan buahnya. Lalu apa? Buang kulitnya. Why? Karena kulitnya nggak enak. Kalau saudara buang buahnya makan kulitnya, monyet pun tertawa. Ngerti nggak maksud saya? So, the better things in past, hal-hal yang pahit di masa lalu, itu nggak berguna. Buat apa saudara pikirin terus? Setiap kali saudara udah doa, lupain. Every time the past try to attack your mind, take it away. Amin. Jangan mau. Don't let everything yang tidak berguna dalam hidup kita menjajah pikiran kita. Amin. Jelas sampai di sini? Saya yang ngatur pikiran saya. Amin. Betul? Bukan pikiran yang harus ngatur saya. Setiap kali dia mau datang, bilang dalam nama Yesus pergi. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedang didengar, itu yang mau saya pikirkan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, lagi. Mohon penjelasan pelepasan Pak Pendeta. Hah? Ini 12 sesi nih kalau saya mau khotbah nih. Sudah siap nggak? Masa 12 sesi? Dicariin lo di rumah. Pelepasan itu intinya sederhana. Kita ambil otoritas, setan gak boleh ada dalam hidup kita lagi. Amin. Aha. Berapa turun berat Bapak? Berapa turun berat Bapak? Salah pertanyaannya. Berapa turun berat Bapak? Bapak sudah turun berapa kilo, itu yang benar. Berapa turun berat Bapak? Berapa berat turun Bapak? Saya mau turun, tapi susah. Oh, penjelasan. Dia mau kasih tahu, dia susah turun, ya nggak apa-apa. Banyak makan hati, Bu. Kalau ibu banyak makan hati, pasti berat turun. Pulang dari sini bener dia cari hati. Dia tanya lagi hati ayam atau... Aduh. Bu, saya turun berat 40 kilo, Bu. Nggak usah diterprokin, biasanya. Itu 10 bayi keluar, tur. Sebagian setelah menatap saya dan bilang, waduh pendeta, kalau saya turun 40 kilo pendeta, tinggal hidung doang gitu pendeta. Tapi saya masih harus turun 30 kilo lagi. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Lihat saudara ini, saya makan hati juga turun sebentar lagi. Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri atau suami yang punya pasangan hidup? Selalu pelin-pelan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Dan selalu the last minute. Ini beda. Istri kalau punya suami yang begini beda. Kalau suami yang punya istri begini beda jawabannya. Kenapa? Karena kalau seorang istri punya suami pelin-pelan, dia harus mengencourage suaminya untuk suaminya yang tetap ngambil keputusan. Kenapa? Karena suami adalah kepala. Betul? Nah, tetapi kalau suami yang punya istri pelin-pelan, nggak apa-apa. Karena tetap suami yang akan menentukan keputusan. Ya, itu kira-kira jawaban saya. Maaf semua jawaban singkat-singkat, karena kita masih ada banyak urusan lain. Bagaimana kalau suami yang tidak bertanggung jawab menghidupi keluarga, apa juga masih harus dipertahankan? Enggak, Bu, lepas. Cari yang baru. Lu mau ngajak gue berantem apa sih?
suami lu karyawan apa? Bu, jangankan suami nggak bertanggung jawab, suami di ICU 3 bulan tetap harus kau cintai, Bu. Amin. Iya, Bu. Jadi hari ini nggak ada alasan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Tapi kalau suami saya homo gimana, pendeta? Suami saya homo, pendeta. Doyannya laki juga. Terus gimana dong, pendeta? Dia kawin sama saya buat status. Boleh nggak saya cerai? Boleh nggak cerai? Homo itu apa? Penyakit. Apa bedanya dia homo sama dia koma 4 bulan? Sama. Tetapi yang hebat adalah Alkitab itu. Tuhan yang sama yang berkata aku benci perceraian. Tuhan yang sama yang merubah air tawar menjadi anggur manis. Tuhan yang sama yang berkata aku benci perceraian, dan Tuhan yang sama yang berkata mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Semua psikolog dunia ini akan bilang kalau suami homo, no other way, harus cerai. Tetapi anak Tuhan masih bisa lipat tangan. And when we pray, change will happen. Kalau kita berdoa, mujizat masih tetap terjadi. Yang setuju katakan amin. Ada ibu-ibu yang mukanya ini. Gak boleh ternyata. Pak Gilbert, apakah korma itu ada? Pak Gilbert, apakah karma itu ada? Maaf, salah baca. Tapi saya berani jawab, korma ada. Tapi kalau karma saya nggak tahu. Saya udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya belum pernah dengar kata karma. Iya kan? Yang saya kenal ada Karmi, ada Karmanto, ada. Tapi karma saya belum pernah ketemu, saudara. Ini ngomongin apa sih sebetulnya? Gini, di dalam hukum Kristen ada namanya hukum tabur dan tuai. Apa yang kamu tabur, itu kamu tuai. Nah, itu beda sama karma. Jadi karena karma ajaran agama lain, daripada saya dipolisikan seperti Ahok nanti, saya tidak menjawab, saudara. Tetapi hidup Kristen tidak mengenal kata karma, yang ada apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ya? Bapak Gilbert kalau kurus tambah ganteng. Nomor sepatu berapa nih? Nomor sepatunya berapa nih? Bayangin seumur hidup saya baru sekali ada yang bilang ganteng, gila. Oh Tuhan. Oke ya? Saya itu mungkin kurusan, tapi belum kurus. Sebab baju gua masih 2XL. Tadinya M, Masya Allah. Apa syaratnya untuk bisa mendapat atau menjalankan untuk buang kutu? Lu pikir buang sial? Di dalam nama Yesus semua kutuk dipatahkan. Amin. Nanti saudara akan terima perjamuan suci. Waktu saudara terima perjamuan suci, imani darah Yesus mematahkan semua kutuk. Semua yang pulang dari sini hidup diberkati dan melihat mujizat yang dahsyat. Amin. What is the difference between Christian and Catholic? Apa bedanya Kristen sama Katolik? Bedanya orang Kristen kalau berdoa langsung tutup mata, orang Katolik dia begini dulu. Semua Kristen mulainya dari ajaran ortodoks. Tadinya cuma satu. Lalu kemudian ketika Roma menguasai dunia, lalu Roma mulai fokus kepada
Barat. Waktu itu Yunani dan Roma yang adalah penguasa Barat itu lebih fokus pada patung-patung dan lain-lain. So, ada seorang yang sangat terkenal, namanya siapa? Kaisar siapa itu? Konstantin yang agung. Dia punya mama namanya siapa tuh? Helena. Helena bilang, no, kamu harus dekat sama Tuhan. Karena cuman kalau kamu dekat sama Tuhan semua bisa beres. Akhirnya dia, he's not a real Christian full of the Spirit. Tapi karena dia menghormati mamanya, akhirnya dia bikin aturan. Oke, semua orang harus jadi Kristen. Tapi karena dia terseret ke wilayah Roma, jadi akhirnya, oke, dia bikin aturan. Semua harus pakai patung. Kenapa? Karena orang protes sama dia. Tuhan tuh di mana? Nah, mulai saat itu terjadi garis perbedaan. Yang satu lebih ke arah patung-patung dan yang lain lebih fokus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa bedanya? Buat saya cuma ada beda-beda hal-hal yang gak penting lah. Tanya sama mereka, kamu berdoa ke patung gak? Enggak. Kamu berdoa kemana? Yesus. Makanya lagu zaman dulu bilang, ku tak pandang dari gereja mana. Jadi yang penting bukan Kristennya, bukan Katoliknya. Asal sama-sama percaya Yesus dan hidup dalam kebenaran, kita akan diberkati dan diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Gimana caranya dekat sama Tuhan? Kita nggak perlu dekat sama Tuhan, Tuhan yang akan dekat sama kita. Amin. Caranya gimana? Berserah. Read your Bible every day. Doa, pujian, penyembahan. Setiap hari Minggu datang ke gereja. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Ada hari-hari ibadah, komsel, sel group atau apapun datang. Makin kita luangkan banyak waktu untuk Tuhan, makin kita rasa Tuhan itu dekat. Amin. Kitanya, ya kan? Tuhannya itu selalu mau dekat dengan kita. Persoalannya kita yang selalu menjauh. Amin. Kalau kita berserah saja, Tuhan akan makin dekat dengan kita. Amin. Sama-sama bilang saya harus dekat sama Tuhan. Amin. Pak, bagaimana caranya menghadapi suami yang belum bisa move on dari masa lalu? Ingat, tugas istri adalah penolong. Selalu beri dia encouragement. Jangan beri dia judgment. Kamu tuh memang selalu ingat masa lalu. Tapi ketika ibu arahkan terus, maka saya percaya doa seorang istri berkuasa di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gimana caranya untuk mengatasi suami yang lamban? Tell me. Jadi bikin gregetan, bikin emosi. Tapi kan katanya kita mesti sabar. Tapi sabar terus capek. Yang pertama, kenapa lu pilih yang tell me? Nih pelajaran nih buat cewek-cewek nih yang ada di depan nih. Lu kalau cari pasangan teman hidup jangan yang tell me nih, mama lu nih yang nulis nih. Pak, Bu, kalau engkau beli Fiat tahun 47, lalu jalannya lambat di tol, jangan ditendang, ini mobil kok kenapa lambat banget? Lu belinya Fiat tahun 47. Ya udah, you are stuck with it. Ya kan? No. Yang saya mau tegaskan gini. Yang pertama harus kau sadar dulu, engkau yang pilih. Amin. Dan setiap orang ada kekurangan, ada kelebihannya. Orang yang lambat itu dia lebih sabar juga, lebih tenang juga. Kalau dia marah juga, kamu, saya udah kasih tahu, lebih lambat juga. Orang kalau cepat, Bu, otomatis emosian, Bu. Ini dong, ini. Nah, karena itu bersyukurlah Tuhan, terima kasih. Laki gua lambat, puji Tuhan.
Kan kau lihat deh, kalau kau mulai banyak berterima kasih, makin banyak ada kemajuan. Tapi makin you hammer it gitu ya, makin kau pukuli terus, kau marahin, kau tegur, kamu lambat, makin lambat dia. Makin lambat. Makin lambat. Ya. Dan jangan cari ganti ya Bu ya. Jangan cari Lamborghini Bu. Cicilannya mahal Bu. Dalam masa pemulihan keluarga, apakah seks harus tetap dipaksakan? Biarpun istri merasa tidak ikhlas. Bila dipaksakan suami keras. Suami puas tapi istri tersakiti. Bila tidak dilakukan istri dihina oleh suami. Seks itu bukan milik istri, seks itu bukan milik suami, seks itu milik Tuhan yang diperintahkan. Wah dia, udah lo gak usah komentar. Ada panitia yang bisa angkat mereka nggak, pindahin mereka terus sementara. Dari tadi mereka main HP lah, ngobrol lah, pasti ini semua HP turun. Lu main HP juga dari tadi ya? Lihat nih, yang di belakang-belakang. Dari tadi nggak pernah kelihatan, langsung keluar dari mana. Kamu tadi dari mana? Tadi dia nggak ada di depan pintu. Pas ada pertanyaan, langsung keluar. Gini. Buat dunia, seks itu dua. Satu, barang dagangan dan rekreasi. Kenapa saya bilang barang dagangan bisa dibeli dan bisa dijual? Kenapa saya bilang rekreasi hanya untuk dinikmati? Tetapi seks dalam Kristen itu ada dua. Satu, perintah Tuhan. Kenapa perintah Tuhan? Alkitab bilang, beranak cucu dan penuhilah bumi. Bagaimana seorang bisa beranak cucu kalau tidak melakukan hubungan seks? Betul nggak? Makanya Alkitab bilang, jangan kamu berjauhan kecuali untuk berdoa. Berarti seks adalah perintah Tuhan. Ketika suami melakukan hubungan seks dengan istrinya, itu jangan hanya karena dorongan biologis, tapi karena dia mengerti itu perintah Tuhan untuk kebaikan dan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri. Jadi seks itu bukan seperti kayak penghargaan. Dia nyakitin saya, jangan coba nyentuh saya, jangan coba nyentuh saya. Tadi kemarin dia beri jam tangan buat saya. Pak, kan ada jam tangan. Ayolah. Najis. Itu namanya bukan istri, itu namanya pelacur, saudara-saudara. Sorry kalau saya ngomong apa adanya. Orang Jakarta tergantung gubernurnya gimana. Seks itu bukan barang dagangan, bos. Iya kan? Kalau dia nyenengin saya berikan. Terus suami saudara juga gitu. Ya kalau dia nyenengin saya, gaji saya kasih. Kalau dia kan nyenengin saya, gua tahan gaji. Satu nahan gaji, satu nahan seks. Hancur rumah tangga saudara. Ngerti nggak? Itu adalah tanggung jawab, itu perintah Tuhan. Amin. Dan yang kedua, seks Kristen itu adalah tanggung jawab. Yang pertama apa tadi? Susah kalau ngomong seks ini, susah. Perintah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, perintah Tuhan. Suami yang karena satu dan lain hal tidak melakukan hubungan seks dengan suaminya bersalah di hadapan Tuhan. Istri yang karena satu dan lain hal tidak melakukan hubungan seks dengan suaminya bersalah di hadapan Tuhan. Karena itu adalah apa? Perintah Tuhan. Ya ilahi. Mulai saya khotbah ini gajah lupa, semua lupa. Cuma ini yang kau ingat. Itu kalau bahasa Islamnya bilang sunnah Rasul. Saudara-saudara yang dulu mantan muslim pasti ngerti maksud saya. Sunnah Rasul nih, setiap Jumat nih. Malam Jumat. Turut berduka cita. Itu perintah Tuhan. Wah, bapak-bapak langsung ntar malam. Perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Jadi seks dunia yang pertama apa tadi saya bilang? Seks dunia kok perintah Tuhan. Seks dunia itu barang dagangan dan rekreasi. Sementara seks Kristen itu yang pertama perintah Tuhan. Udah lo gak usah jawab, main HP gitu. Ini nakal ya anak.
tambah banyak lihat yang datang. Lihat, yang nggak pernah dari tadi saya lihat dia muncul sekarang. Tambah banyak, aduh minta ampun. Yang kedua adalah apa? Tanggung jawab. Karena dalam ada yang belakang lewat-lewat. Karena dalam kitab Korintus dikatakan, hai istri, tubuhmu bukan milikmu sendiri, tapi milik suamimu. Hai suami, tubuhmu bukan milikmu sendiri, tapi milik. Jadi bu, engkau tidak berhak untuk bilang tidak atau iya, karena tubuhmu bukan milikmu sendiri. Pak, engkau tidak berhak bilang iya atau tidak, karena tubuhmu bukan milikmu sendiri. Nah, banyak rumah tangga bermasalah. Kenapa? Karena nggak ngerti prinsip ini. Mereka pikir seks dunia sama seperti seks Kristen, barang dagangan dan apa? Rekreasi. Jadi kalau suami saya menyenangkan saya, ya udah, saya berikan. Tapi kalau dia nggak menyenangkan saya, ya udah, sorry ya. Nah, saya bisa bayangin nggak kalau laki sudah buat hal yang sama? Ini kan tanggung jawab, iya kan? Istri saya seminggu ini nyebelin saya, gaji saya tahan. Jangan egois bu, jangan mau menang sendiri. Pak juga jangan egois. Habis istri saya tambah gendut pendeta. Saya ngeliat dia enak. Istri kok kayak gajah. Dia pikir saya ungke apa? Jadi saya males. Saya nggak nafsu lihat dia. Lah, ini apa-apaan sih rumah tangga kayak begini? Ngerti Alkitab dong. Yang pertama, seks itu adalah apa? Perintah Tuhan. Yang kedua, seks itu adalah apa? Tanggung jawab. Udah, yang banyak nanya soal begituan. Kelompok sini parah. Ya bu, sadar ya bu ya. Nanti kalau terima perjamuan, nggak ada lagi terpaksa. Ini adalah yang Tuhan perintahkan. Pertanyaan saya, jawaban saya adalah, saya pisah udah lama. Saya sudah terbiasa hidup sendiri. Kenapa mesti bersatu lagi? Cari masalah saja. Why? Yaudah. Ngeyel banget. Seringan. Yesus bilang sama Petrus apa? Tebarkan jalanmu di sebelah kanan perahu. Petrus bilang apa? Guru, sepanjang malam aku tangkap ikan dan gak dapat apa-apa. Tapi karena engkau apa? Menyuruhnya. Aku, Petrus cari masalah nggak? Petrus cari masalah nggak? Apapun yang kita lakukan karena Yesus, upahnya besar di sorga. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Masa melakukan firman kok cari masalah? Ini nih yang nanya tadi nih. Nanti kalau perjamuan, ambil cup 2. Satu minum, satu siram di kepala. Biar otak lu dingin. Apa yang harus saya lakukan sebagai anak kalau orang tua saya? Orang tua saya di mana? Sudah menikah untuk jangka waktu yang lama, tapi hubungan antara satu sama lainnya renggang. Hampir kepikiran mau bercerai. Doa. Anak gak bisa perintah atau gak bisa nasihatin orang tuanya, tetapi tetap berlaku firman Tuhan, satu orang bertobat, istri rumah tangga diselamatkan. Alkitab tidak bilang satu itu harus suami atau istri. Satu orang bertobat, artinya anak berseru sama Tuhan, pasti masih ada mujizat. Masih ada mujizat. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Saya mempunyai anak remaja laki-laki. Saya mengetahui dia merokok. Saya sudah menegur anak tersebut dan dia berjanji untuk berhenti. Sampai saat ini suami belum mengetahui karena saya bingung bagaimana nantinya reaksinya nanti dikarenakan sifat suami yang keras pada anak. Apa saya boleh merahasiakan atau memberitahukan? Karena ini masih dalam proses. Be with your son. Make sure anak saudara bangga bahwa mama bersama dia. Mama tahu kekurangannya, mama bimbing dia. Jangan dimarahin, merokok, masuk neraka, dibakar kamu di neraka, dipanggang, dicoblos kamu di neraka. Karena sebagai ibu, engkau adalah pembimbing. Tunggu sampai proses ini selesai, anak itu benar-benar udah gak merokok, baru beritahu. Jadi tidak boleh ada rahasia suami istri, tetapi boleh menunda informasi untuk kebaikan. Contoh,
Ya kan? Ada masalah, suami baru pulang. Kan boleh dong nunda informasi, betul nggak? Tunggu suami tenang dulu. Kalau malam itu belum tenang, besok paginya masih belum tenang, lusanya tunggu tenang baru, Pak. Tadi ada masalah begini. Nunda untuk sesuatu yang baik. Oke. Ada sedang berdoa. Pertanyaan seks lagi dong. Mengapa ada orang yang mudah dapatkan pendamping hidup, sedangkan ada yang susah dapat pendamping hidup, ada yang cepat dapat jodoh? Iya. Makanya tadi ada yang bilang, saya udah menikah, sekarang ada masalah, saya mau cerai, saya mau kawin lagi, bagaimana? Kasihan mereka. Mereka satu aja belum dapat, saudara. Biarkan mereka dulu dapat lah. Ya, kan? Memang itulah kehidupan. Ada yang cantik sampai sekarang belum dapat, sementara ada yang jelek, udah kawin 2 kali. Sampai kita bingung, la ilaha illallah, ini udah jelek, kawin 2 kali, istilahnya di secondnya aja masih ada yang cari. Iya kan? Secondnya aja masih ada yang cari. Bos, kalau sepatu Jordan, secondnya ada yang cari, itu normal. Kalau bata, second yang cari, ini kan luar biasa. Iya kan? Ini kan benar-benar kolektor barang antik rumahnya. Sudahlah. Kalau memang selalu saya bilang sama jomblo-jomblo, nggak apa-apa lama. Nggak apa-apa lama. Yang penting dapat yang terbaik. Amin. Sabar. Kalau wanita dan pria yang berbeda, jika terjadi perbedaan tersebut, bagaimana mengatasinya? Lah, semalam gua kemarin siang gua khotbah sampai mulut mau berbusa. Kemana aja lu? Perbedaan maksudnya ribut. Oh, ya kalau ribut ya berdamailah. Jika tidak bisa dibilangin baik-baik, lalu jadi tambah parah. Bagaimana mengatasinya? Gini. Setiap orang ada sisi sensitifnya. Jadi kita nggak bisa, saya udah ngomong baik-baik, tapi baik-baiknya bener nggak menurut cara yang dia bisa terima. Nah itu yang saya sebut art to be a wife and art to be a husband. Kita harus tahu apa cara yang terbaik. Misalnya gini, ada suami yang kalau dia lagi marah, dia mau istrinya peluk dia. Ada suami yang kalau lagi marah, dia pengen istrinya diam aja. Ada suami yang kalau lagi marah, dia pengen istrinya tinggalin aja. Pergi ke kamar atau apa, nanti dia mikir sendiri, baru dia sadar. Jadi ada 1001 hal tentang bagaimana kita menegur, memberitahu, menyatakan kesalahan, menasihati. Dan itu yang harus dimengerti oleh suami istri. Sehingga jangan apa-apa ribut. Bagaimana kalau suami istri yang sudah terlanjur beda agama dalam menjalani kehidupan berkeluarga? Apakah saya harus selalu mengalah? Daging saya tidak bisa terima. Bagaimana? Ya Alkitab bilang, yang sudah bertobat harus mengalah. Dengan apa? Karena mengalahnya kita bukan karena saya sebagai istri mengalah, tapi saya sebagai anak Tuhan Yesus mau menangkan jiwanya. Amin. Iya kan? Ya, habis kalau udah buat kesalahan, mau diapain? Bagaimana menghadapi suami keras kepala? Tidak pernah kompromi. Tidak ada rencana. Jarang mesbah keluarga. Doa sendiri. Belakangan ini. Duh. Maksudnya apa? Thank you. Memecahkan batu yang keras cuma ada 2. Cari besi yang lebih keras untuk dapat memecahkannya. Makanya ada istilah only diamond can cut a diamond. Diamond adalah salah satu batu yang paling keras di muka bumi. Only diamond can cut a diamond. Tetapi ingat, ada satu cara lain untuk memecahkan sebuah batu yang keras. Tetesin air terus menerus. Lama-lama batu sekeras apapun pasti pecah. Ngerti nggak maksud saya? Seorang filsuf
di menjelang matinya, dia udah ada di rumah sakit, lalu murid-muridnya bilang, sebelum engkau meninggalkan kami, dapatkah engkau memberi pelajaran yang berharga buat kami? Dia buka mulutnya. Semua menatap gurunya dan berkata, kasihan guru. Dia sudah terlalu tua ingin berbicara, tapi sudah tidak bisa berbicara. Giginya sudah tidak ada, sudah tua sekali dia. Tiba-tiba gurunya bilang, tidak. Inilah pelajaran terakhir yang saya mau berikan kepada kamu. Waktu aku muda, berkali-kali gigi ini menggigit lidah. Sudah pernah nggak? Lagi makan kegigit lidah. Terus kalau orang Indonesia biasa kan nggak mau salah kan, ini ada yang ngomongin gue nih, sok seleb banget gitu. Siapa lagi yang ngomongin lu, ya kan? Kita kan kayak Ariel Noah gitu kan. Ini kayaknya ada yang ngomongin gue nih, jelas. Kalau Ahok ada yang ngomongin, mending lah lu siapa? Kayak diomongin orang, ya kan? Cuma itu orang Indonesia kepala batunya nggak mau salah. Kan perbuatan paling bodoh menggigit lidah sendiri, ya kan? Lidah gak ada salahnya kegigit itu kita teriak, ada. Kenapa dong? Kegigit lidah, siapa yang gigit? Gue sendiri. Waktu kita muda, gigi kita berkali-kali menggigit lidah. Pertanyaan saya, setelah kita tua, mana yang kalah? Gigi atau lidah? Gigi yang kalah. Gak pernah orang giginya masih lengkap, lidahnya gak ada. Yang ada adalah lidah masih lengkap, gigi dulu waktu saya muda, saya kebetulan lidah saya nggak ingin sama gigi. Sekarang saya udah tua, gigi udah nggak ada, tapi lidah masih ada. Artinya apa? Kelemah lembutan adalah kekerasan yang paling keras yang dapat mengalahkan kekerasan itu sendiri. Amin. Jadi ketika ibu bertanya, suami saya keras, apa yang harus saya buat? Hanya kelembutan yang dapat mengendalikan segala kekerasan. Amin. Ini khusus untuk bapak-bapak ya. Tapi ibu-ibu juga perlu jawab, ya kan? Pernah ketemu, sorry ya, saya pakai bahasa ini. Pernah ketemu perek nggak? Perempuan nakal gitu. Perempuan nakal kalau dia sedang bekerja, pernah nggak gitu dia lihat laki-laki, selingkuh yuk? Nggak pernah. Perempuan nakal itu pasti gitu. Ini loh Pak, bibir pakai glitter gitu kan, diminyak-minyakin gitu. Ini loh Pak, maksud saya boleh nggak? Ini nih, wewe gombel model begini, semua lembut-lembut. Itu yang membuat laki-laki kumisan kelepek. Ya kan? Itu yang membuat orang badan besar tato, Tweety. Orang Kristen nggak usah lah pakai tato gitu. Udahlah. Kalau masa lalu sudah begitu oke lah, tapi sekarang nggak usah lah gitu. Karena, aduh, tato itu waktu sudah muda memang keren, ya kan? Wow, belakang gambar Raja Wali, ya kan? Tapi pas lo tua, orang Manado bilang sofororo, tau fororo, keriput gitu, ya kan? Itu dari jauh dapat lihat, aduh, kayak burung emprit. Pak, ini kenapa ada burung emprit di belakang? Enak aja, coba tarik. Oh iya bener Raja Wali. Dulu kan badannya besar tuh. Lebar ya kan. Dia bikin tato di sini, naga ya kan. Pas udah tua, ular bulunya nih om. Apa ular bulu? Coba tarik. Iya bener om, naga om. Ilah yang Kristen begitu kan, badan dulu besar kan. Wah, tulisan di sini God bless you. Ilah. Pas udah fororo orang bilang, kok ada tulisan Arab sih? Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan? Tadi tulisannya God bless you kan. Tapi pas udah kelipat-lipat.
Iya bener, God bless you. Gak usah lah aneh-aneh begitu ya kan. Hidup Kristen lurus-lurus aja lah. Ya kan. Jangan suka aneh-aneh. Ya. Oke. Jadi hanya kelemah lembutan. Ya. Saya menikah sudah 16 tahun, dikaruniai 2 anak. Puji Tuhan. Selama ini pernikahan kami tidak ada masalah. Haleluya. Beberapa bulan yang lalu saya dapati istri saya nyeleweng dengan teman baik kita. Untungnya hubungan mereka belum terlalu dalam dan keburu ketahuan. Oh, kamu ketahuan. Sejak peristiwa itu, saya melarang istri saya berhubungan lagi dengan pria tersebut. Tidak lagi berteman, tidak lagi komunikasi. Tapi masih saja, secara sembunyi-sembunyi, mereka berusaha berkomunikasi. Tapi setelah 2 kali mereka ketahuan saya, istri saya betul-betul bertobat dan berjanji tidak mengulangi lagi. Saat ini sih, sepertinya sudah tidak ada hubungan lagi di antara mereka. Tetapi saya pribadi sudah kehilangan kepercayaan dengan istri saya. Yang ada hanya perasaan curiga. Apakah saya salah melarang mereka berteman kembali seperti dulu? Tidak. Bapak tidak salah. Bapak bagus. Dia bukan teman. Dia pengkhianat. Kejam. Dia curi istrimu dari sampingmu. Apakah orang seperti masih bisa dikatakan teman? Tidak. Saya menyebut itu sadis. Pria itu lebih tepat disebut teroris daripada Bapak harus memberikan bunga kepada dia. Lemparkan bunga dengan pot-potnya kepada dia. Bilang Tuhan memberkatimu. Saya tidak kepahitan dengan pria tersebut. Saya sudah memaafkan dan mendoakan. Tapi buat saya merasa mereka tidak pantas lagi saya sebut sebagai teman. Teman baik yang di belakang saya sudah menikam saya. Bukan cuma menikam, menariknya. Menikam lagi. Lalu putar-putar. Bagaimana menurut Pak Gilbert? Apakah keputusan saya itu benar? Setuju. Apakah saya termasuk orang yang menyebabkan? Tidak. Terima kasih. Kembali. Mengasihi itu harus. Goblok itu jangan. Gitu. Masa udah selingkuh? Habis itu temenan lagi. Kita nggak usah benci. Ketemu, hai. Sudah, segitu saja. Tetapi kita juga jangan bodoh. Ya kan? Makanya dalam kitab Yeremia dibilang apa? Aturlah rambu-rambu jalan, pasanglah tanda-tanda jalan. Artinya apa? Kalau kita udah jatuh di situ, ya kita harus pasang tanda-tanda jalan. Dengan itu, tapi kok nggak boleh curiga lagi sama istrimu. Nggak boleh ingat-ingat lagi, nggak boleh ungkit-ungkit lagi, ingat ya kamu dulu. Enggak, cintai istrimu apa adanya. Amin. Tetapi pagarnya dibangun dengan baik. Amin. Doa saya, setiap kita rumah tangganya lebih dahsyat lagi. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya harus selesaikan pembahasan ini. Kasih saya waktu 15 menit. Insya Allah. Ada kacamata tuh di sini. Lupa. Klik. Berhenti menjadi apa?
Superman dan Wonder. Tuh kan, bubar dia. Tadi pertanyaan tentang seks kumpul semua. Sekarang dia bubar. Jadi seks dalam keluarga itu terdatang lagi melihat semua. Klik. 1 Korintus 15 ayat 10 bilang, tapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karena dia anugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah. Siapa yang percaya bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan? Sama-sama bilang, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Saya banyak kelemahan dan kekurangannya, tapi Tuhan yang menyempurnakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Klik. Saya catat di sini begini. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang apa? Mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya apa? Menjauh daripada Tuhan. Klik. Aha. Salah satu musuh serius dalam kebahagiaan keluarga ketika seorang merasa apa? Superior. Kalau bukan karena saya, suami saya nggak bisa ada sebagaimana sekarang. Semua pendeta di rumah tangga ini saya pendeta. Saya yang bangun semua, saya kerja keras buat anak-anak saya yang buat semuanya. Suami saya Pak, Tony. Bu, walaupun suami sudah banyak kekurangannya, tapi dia juga banyak jasanya loh Bu. Betul nggak? Oke, ibu boleh bilang suami saya selingkuh, suami saya begini. Coba Bu mikir Bu, betul nggak sama sekali dia nggak ada artinya dalam hidup ibu? Ada banyak hal yang dia buat yang juga berarti buat keluarga. Boleh nggak bisa lihat sesuatu dalam kelebihannya? Amin. Pak, oke, istrimu begini, istrimu begini, istrimu begini, istrimu begini. Coba lihat, ada nggak kelebihan-kelebihan hebat dalam hidupnya? Rumah tangga yang bahagia bukan rumah tangga yang sempurna, tapi rumah tangga yang mampu menggali kelebihan-kelebihan yang ada pada pasangannya. Amin. Lihat selanjutnya, klik. Ketika seorang merasa superior, maka kecenderungannya adalah dia lihat suaminya selalu dalam kondisi salahnya. Dia lihat istrinya selalu dalam kondisi salahnya. Jadi kalau kita lihat pasangan kita selalu dari sisi negatifnya, artinya apa? Artinya kita sudah mulai terjebak pada apa? Superioritas diri kita sendiri. Nah, makanya saya catat di sini begini, klik. Hukum yang tidak boleh dilupakan dalam keluarga. 1, saya tidak sempurna. Karena itu saya juga harus menghargai kekurangan serta kelemahan. Semua bapak-bapak bilang, saya banyak kekurangan. Amin. Sama-sama bilang, karena itu saya harus terima kekurangan istri saya. Semua ibu-ibu bilang sama saya banyak kekurangan. Karena itu saya harus terima kekurangan suami saya. Itu hukumnya Bu. Jadi ibu jangan merasa, oh saya begini. Oke, ibu banyak jasanya, amin. Tapi ibu juga banyak kekurangannya Bu. Betul nggak? Pak, Bapak banyak jasanya, luar biasa Pak. Tapi ingat Bapak juga banyak kekurangannya. Kekurangan Bapak diisi dengan jasa istri. Kekurangan suami diisi jasa istri. Kekurangan istri harus ditutupi oleh jasa suami. Amin. Jelas sampai di sini? Yang kedua, hukum yang tidak boleh dilupakan, pasangan saya memiliki kelebihan yang harus saya terus encourage. Bukan sebaliknya malah apa? Membunuhnya. Gini. Dia ada kelebihan, tetapi kelebihannya itu belum matang misalnya. Ya kan? Contoh, dia bisa masak gitu. Tapi masakannya mungkin gak seenak mama lu gitu. Gak usah sebentar-bentar. Lu kalau masak gak kayak mama gue ya? Lu kalau masak gak kayak mama gue? Lama-lama istri sudah bilang apa? Lu kawin sama mama lu sono. Ngerti gak? Kalau dia kelihatan ada potensi kelebihan sedikit, itu harus saudara encourage gitu. Amin? Iya kan? Kalau suami sudah punya kelebihan sesuatu, jangan terus dibunuh gitu. Iya kan? Dia punya kelebihan misalnya, apalah gitu. Kalau dia ngomong sama orang itu nguatin iman orang gitu. Tetapi kadang-kadang dia buat salah sedikit langsung, tapi lu tuh ya. Jadi akhirnya kelebihan yang ada, potensi lebihnya dia terbunuh.
Begitu juga anak-anak saudara misalnya. Anak-anak saudara punya talenta menggambar misalnya. Tapi belum apa-apa udah dibilang, gambaran lu jelek, cuman gambar monyet aja lu bagus. Apa yang terjadi? Potensi seseorang itu nggak harus selalunya langsung matang. Tetapi tugas istri, tugas suami, tugas orang tua itu mematangkan segala sesuatunya. Jelas nggak sampai di sini? Iya kan? Oke, klik. Sama-sama bilang sama saya, encourage. Don't kill it. Kuatkan, jangan dibunuh, saudara. Jelas? Nah, selanjutnya, apalagi hukum yang tidak boleh dilupakan? Saya harus mengisi dan menopang kekurangan pasangan, bukan justru menjatuhkan dan apa? Menghinanya dalam kekurangannya. Jadi gini, kan pasangan kita ada kekurangannya. Kita harus encourage dong, kita harus kasih semangat dong. Kita harus yakinkan bahwa dia bisa berubah. Amin? Jangan justru kalau dia ada kekurangan dihina, kamu tuh memang begitu, kamu tuh memang begitu. Dia ada kekurangan. Tapi selalu bilang sama suamimu, sayang, untuk segala kekuranganmu, ada aku yang akan menopangmu, yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Selanjutnya, klik. Hukum yang tidak boleh dilupakan, keluarga yang bahagia tidak sempurna, namun disempurnakan dengan saling mengerti dan memahami. Klik. Aha. Selanjutnya, karena itu dalam keluarga hal yang paling buruk adalah satu, saya bisa hidup tanpa kamu. Ketika suami mulai pikir, istri saya cuma bikin susah, tanpa dia juga saya bisa hidup, nah ini parah. Yang kedua, hal yang penting dalam hal yang buruk dalam keluarga, saya sebenarnya tidak perlu kamu, tanpa kamu juga saya bisa hidup, justru kamu jadi sumber masalah buat saya. Suami saya pendeta cuma nyusahin saya pendeta. Ya kalau saya lihat aja saya udah gemeteran jadi dia. Ini level. Karena apa? Kesadaran bahwa saya sebetulnya tidak butuh kamu hanya akan menambah beban dalam kehidupan. Hari ini sebentar lagi kita akan terima perjamuan suci. Kalau itu terus dalam pikiran saudara, lepaskan. Tatap suami saudara dan bilang, aku nggak pernah bisa hidup tanpa kamu. Tatap istri saudara dan bilang, saya nggak pernah bisa hidup tanpa kamu. Apapun yang terjadi, kalau kita bisa reach so far, itu semua karena berkat Tuhan atas rumah tangga kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, selalulah beri kesempatan untuk apa? Satu, bahwa pasangan kita ada kekurangan, pahami. Yang kedua, beri kesempatan untuk apa? Pasangan kita ada kelemahan, bantu. Yang ketiga, pasangan kita ada kesalahan, ampuni. Yang keempat, cuma tiga. Mundur lagi. Oke, sama-sama bilang sama saya. Orang bilang mundur, maju. Kayak Ahok aja nggak mau mundur. Sama-sama bilang sama saya. Pasangan kita ada kekurangan. Nah, ilah. Saya ngomong, saudara jawab pahami. Pasangan kita ada kekurangan. Pasangan kita ada kelemahan. Pasangan kita ada kesalahan. Pasangan kita susah. Hiburlah. Pasangan kita susah. Pasangan kita susah. Pasangan kita lemah. Pasangan kita ada kekurangan. Pasangan kita ada kesalahan. Pasangan kita ada kelemahan. Pasangan kita ada kesusahan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Selanjutnya, klik. Kelemahan berusaha menjadi Superman atau Wonder Woman. Satu, cenderung jadi ngatur karena merasa diri hebat. Ya semua saya yang kerja pendeta, semua saya tanggung jawab, semua saya. Istri saya buat apa sih pendeta? Suami saya buat apa? Jangan sampai ada di situ. Karena ingat, apapun yang kau lakukan dengan Alkitab, lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau enggak, kita jadi merasa segalanya saya. Dua, cenderung tidak bisa dinasihati karena merasa kamu tuh siapa? Kamu tuh udah buat apa sama keluarga ini? Kamu tuh udah bikin apa untuk rumah tangga kita? Nah, itu repot. Selanjutnya,
cenderung mudah kecewa. Karena apa? Karena merasa, saya kan sudah berkorban, saya kan udah buat segala-galanya, saya kan udah buat begini, saya kan udah buat begini. Nah ini persoalannya. Selanjutnya, klik. Aha. Cenderung tidak bisa menghargai pasangan karena terus hanya melihat sisi negatif. Boleh nggak saya kasih tahu sesuatu? Boleh. Masalah rumah tangga saudara nggak berat-berat amat sebetulnya. Tapi saudara sudah terlalu banyak melihat sisi negatifnya. Selanjutnya, klik. Cenderung stres jika target-target yang diharapkan tidak tercapai. Rumah tangga saya ternyata parah ya. Enggak. Hari ini ketika kau menerima perjamuan suci, kau percaya ada mujizat yang sempurna yang Tuhan akan curahkan kembali dalam keluarga kami. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, klik. Kesimpulan saya. Gak disuruh mundur, sekarang mundur sendiri. Keluarga bahagia bukanlah keluarga yang sempurna, tapi keluarga bahagia adalah kumpulan orang-orang biasa yang ada kekurangan, ada kelemahan, ada kegagalan, ada badai, ada kesulitan, ada stresnya, ada hal-hal yang aneh yang dia buat, tapi bisa saling menghargai, saling mengakui kekurangan, tapi tidak pernah menyerah untuk terus berjuang mencapai God's destiny. Amen. Angkat tangan kanan kita sama-sama. Bilang, aku percaya. Rumah tanggaku bahagia. Aku percaya. Pasanganku adalah yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi aku. Aku percaya retreat kali ini mengubahkan segala-galanya. Hidupku menjadi lebih baik. Rumah tanggaku lebih dahsyat. Perjalanan imanku makin luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit begini. Haleluya. Haleluya.